Pernah nggak kamu ngerasa capek sama hidup? Bukan karena masalahnya besar, tapi karena kamu terus berusaha nyenengin semua orang. Buku ini bilang, kelelahan itu datang saat kita lupa hidup apa adanya, lupa bahwa diri sendiri juga perlu dipilih. Makanya waktu aku baca buku ini, aku tuh ngerasa banget, ternyata banyak ya orang-orang tuh yang hidup sambil bawa beban yang bukan mereka punya. Kalau harus dirangkum jadi satu hal yang paling aku rasain, take away pertama dari buku ini adalah pilih diri sendiri dengan sadar. Menghormati diri sendiri itu bukan egois. Berhenti hidup dari ekspektasi orang lain dan berhenti membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Dengerin suara hati sendiri dan pahami apa sih yang benar-benar kalian butuhin. Be gentle with yourself, hargai proses dan langkah kecilmu karena setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Dan yang kedua itu terima ketidakpastian dan rawat diri. Kenapa ya? Ya karena hidup itu nggak selalu pasti dan wajar kan kalau misalnya hidup itu nggak sesuai apa yang kita inginkan. Dan jangan tenggelam dalam kecemasan ataupun skenario masa depan yang belum tentu terjadi. Jadi fokus pada hal yang nyata dan apa yang bisa kamu kendalikan. Izinkan diri sendiri untuk capek, tarik nafas, slow down, dan lepaskan beban yang sudah tidak perlu, termasuk rasa takut dan rasa malu. Dan yang ketiga yaitu tumbuh bersama dengan niat yang sehat. Nggak semua orang harus selalu ada, and it's okay, no problem. Jaga hubungan tanpa memaksa, pasang batasan yang sehat, dan belajar menghadapi konflik dengan dewasa. Be kind with intention, bukan demi validasi. Hidup dan dewasa bukan cuma soal sempurna atau siapa yang paling cepat, tapi tentang growing together at your own pace dan memberi makna di setiap prosesnya. Setelah aku baca buku ini, aku merasa banyak yang isinya itu really close to real life. Cara penyampaiannya itu ringan, terutama saat membahas tentang choosing yourself dan menerima ketidakpastian hidup. Dan aku setuju banget dengan gagasan bahwa rasa capek dan rasa cemas itu tuh sering muncul karena kita terlalu sibuk untuk memenuhi ekspektasi orang lain, padahal hidup doesn't always have to be clear or perfect. Walaupun ada beberapa bagian yang terasa masih umum, khususnya saat membahas tentang bertumbuh bersama dengan niat yang sehat. Aku merasa lebih kuat kalau misalkan disertakan dengan contoh yang nyata. Namun, tentang menerima ketidakpastian itu sedikit merubah cara pandang aku terhadap dunia. Karena menyadarkan semua hal itu yang harus dikendalikan dengan kita. Dan aku jadi punya pertanyaan, bagaimana cara memilih sendiri tanpa merasa bersalah, terutama saat berhadapan dengan orang-orang terdekat. Buku Hidup Apa Adanya yang ditulis oleh Kim So Hyun terasa seperti obrolan pelan, hangat, dan menenangkan. Ia mengingatkan kita bahwa kita nggak harus selalu kuat atau memenuhi standar siapapun. Dengan sederhana, ia mengajak melepas beban, menghargai langkah kecil, dan berdamai dengan diri sendiri. Penutup bukunya seperti ajakan halus untuk hidup lebih ringan dan jujur apa adanya. Sekian review buku ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan, bukan menambah daftar overthinking sebelum tidur.